Ketemu kita lagi di Bandung, ya. Lagi liburan. Ya. Ketemu sama Mas Taufik, saya Adi, ya kan? Kita baru dirikan apa nih? JSP, ya. JSP tentang pusat studi di bidang udara dan ruang angkasa. So, dari mulai dulu nih, Mas Taufik dulu, apa sih tertarik sama yang berbau-bau angkasa dia? Oh, itu gampang jawabannya. Karena aku senang astrofisik, Mas. Oke. Jadi dulu kan waktu zaman SMA itu kan senang belajar fisika, terus yang kayak gitu kan. Dan aku tuh senang senang ilmu perbintangan juga. Oh, itu zodiak bukan? Bukan. Astrofisik. Bukan zodiak. Kita kan bicara zodiak, Gemini, Taurus ya kan? Bukan. Tapi memahami ruang angkasa atau kosmologi lah, gitu. Dan ilmu engineeringnya juga soal roket dan lain-lain. Oke. Terus rencananya mau jadi kaya dari angkasa nih? Wah, kalau bisa ya kita bikin space company aja, Mas, nanti mungkin ya. Mungkin jadi SpaceX dari Asia gitu kan. Tadi dananya besar ya. Dananya besar. Iya, kalau kemarin kita baca-baca nih kan, katakanlah Indonesia ini negara kaya, ruang angkasa lebih kaya lagi kali ya. Kita bisa nambang banyak hal, nambang meteorit, nambang bulan. Makanya gak heran kalau kemudian Elon Musk sekarang orang yang paling terkaya sejagat raya. Ngalahin siapa namanya? Nah, dulu itu ngalahin Mansa Musa, Mas. Gimana ceritanya? Mansa Musa itu kayanya gimana? Itu sampai dia jalan dari, kalau nggak salah dia tuh di Afrika Barat kan. Dia mau pilgrimage ke Tanah Suci. Dia tuh bawa emas banyak. Itu harga emas itu sampai anjlok gara-gara dia. Iya, betul. Karena dia bagi-bagi emas. Betul, gitu. karena sepanjang jalan yang dia lalui itu ternyata dia bagi-bagi emas. Harganya sampai anjlok. Jadi saking kayanya ya. Dan si Elon Musk sekarang itu gila, kaya banget sekarang ya. Kaya banget. Berarti kalau dia sudah sampai melewati Mansa Musa. Jadi bisa dibayangin ya, kalau seandainya orang ini pada sekelas Elon Musk saja yang kita mungkin belum tahu ya, dia sudah nambang bulan atau belum ya. Terus tiba-tiba dia udah bisa nambang nih. Tambah berapa tuh kekayaannya ya kan? Ya, tambah kaya, Mas. Udah nggak akan kehitung lah. Nggak akan kehitung ya, betul. Gitu. Nah, kira-kira gimana sih kalau kita mau nambang terus hukumnya itu gimana nih? Nah, ini pertanyaannya menarik nih kan. Kalau misalnya yang biasa-biasa kan nanyanya hukum pertambangan nih, Mas Adi ya. Betul. Yang kita tambang sekarang bulan nih. Mars, Venus misalnya. Asteroid gitu kan. Nah, itu hukumnya agak unik sih sebenarnya. Fundamentalnya sendiri berbeda. Kalau misalnya di ruang angkasa itu kan ada namanya corpus juris spatialis ya. Jadi 5 batang tubuh atau 5 tubuh utama ya ruang angkasa hukum. Ada Outer Space Treaty, terus kan ada Liability Convention, terus juga ada Rescue Agreement, Registration Convention, yang terakhir kan Moon Agreement. Itu sebenarnya kan untuk mencakup aktivitas manusia. Tapi belum sampai tahap di mana manusia bisa melakukan aktivitas mining. Jadi kalau dilihat di Outer Space Treaty misalnya, kan kalimatnya yang ada itu adalah use and exploration.
Nah, yang sekarang jadi perdebatan di masyarakat internasional itu adalah kata use itu. Kalau kita lihat di misalnya UNCLOS 82 hukum laut bab 11 atau di bab yang lainnya, misalnya bab 11 itu tentang seabed area deh. Yang digunakan bukan use kalimatnya, exploitation and exploration. Nah itu tuh yang makanya rame ya di pasal 11 Moon Agreement juga ya, karena ada common heritage of mankind. Tapi di sisi lain di hukum angkasa itu ada juga prinsip profits all mankind, ya kan? Itu jadi rame nih antara negara maju dengan negara-negara berkembang. Nah ini Mas Adi gimana? Karena sekarang kan ruang angkasa makin rame. Nah tanggapan Mas Adi sendiri gimana nih? Kalau kita mah jadi negara Indonesia masih sejauh ini user ya. Usernya apa? Starlink. Ribut-ribut gimana nih ya? Ya rame, tapi ujung-ujungnya bisa juga masuk Starlink ya kan. Tapi kalau kita paling realistis nih menurut aku nih ya, kita bikin inilah satelit skip dulu lah, yang kecil-kecil itu kan, kecil-kecil yang Q gitu kan, kita terbangkan di Leo gitu kan. Tapi ya nggak tahu nih, paling tidak jualan internet dulu lah ya kan, jualan internet sama kayak Starlink gitu kan. Tapi kayaknya tuh yang paling deket deh dengan SDM kita ya kan. Nah, SDM kita ini kayaknya kalau untuk pembuatan chip satelit saya yakin bisa. Nanti konsultan hukumnya ini nih yang jadi challenge kan ya, belum ada masih sedikit lah. Betul, masih sedikit lah. Jadi memang kita nih CASP ini harus ini kali ya, harus kolaborasi dengan orang-orang yang punya stakeholder lah ya, yang punya kemampuan untuk membuat chip satelit ya, supaya kemudian teknologinya bisa berfungsi, tetapi di sisi lain aturan mainnya kita tahu, kita berani. Jadi memang semua semangatnya kolaborasi sih ya. Jadi jangan sampai ini. Kalau mungkin mining itu gimana nih? Kita udah bisa sampai sana ya kalau mining ini ya. Kita sih mining galian C aja dulu lah. Iya gitu. Jadi gimana nih CASP rencananya ke depan gimana nih? Untuk misalnya ada perusahaan-perusahaan atau talent yang ada di Indonesia nih ya, yang kemudian dia bisa mendesain atau membuat skip satelit gitu kan. Dan apa nih yang kita bisa suggest nih nih Mas Topi? Wah banyak ya, terutama kalau misalnya Indonesia kan sebenarnya kan ada satu perusahaan ya. Sebenarnya kalau mau dihitung sama pemerintah ya dua. Satu kan ada salah satu perusahaan satelit di Jakarta, itu private company, dan satu lagi ya pemerintah. Mereka kan bikin satelit lah intinya. Yang bisa kita tawarkan untuk misalnya perusahaan-perusahaan ini, tapi ini nggak terbatas pada perusahaan yang pembuat satelit ya, tapi juga pada perusahaan yang memang menyediakan jasa jasa layanan telekomunikasi satelit. Jadi itu masih ada hubungan. Betul. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi yang bisa kita suggest adalah tentu misalnya masalah registrasi. Registrasi itu kan nanti akan berkaitan dengan tanggung jawab. Betul. Nah, kalau misalnya chip satelit nih, amit-amit ya diterbangin, terus meledos roketnya, yang tanggung jawab siapa? Nah, itu kan nih orang-orang dari hukum yang harus mencari tahu itu. Satu. Terus yang kedua juga registrationnya. Registration itu kan ada ada objek satelit atau objek ruang angkasanya itu satelitnya. Terus juga ada registrasi signal atau radio spektrumnya. Jadi ada dua tuh registrasinya aja. Gitu Mas Adi. Jadi kita bisa tawarkan kepada para stakeholder, tentu selain hardware-nya, tentu software-nya juga. Karena nanti baru ini ya. Karena domainnya kan beda. Yang satu kan jatuhnya rezim hukum ruang angkasa, jatuhnya ke Registration Convention. Nah, yang satu itu jatuhnya ke rezim ITU, International Telecommunication Union. Siap.
Jadi buat yang masih perusahaan-perusahaan baru, startup yang bisa bikin kecil-kecil aja, bisa sebenarnya Bisa. kolaborasi ya dengan CISP. Bisa banget. Oke, good. Iya, jadi CISP berjaya. Oke, mungkin sekilas untuk perkenalan kita CISP untuk membahas tentang apa sih yang menarik nih ya di dunia angkasa sekarang ini. Jadi kita mungkin berpikir ya bahwa semesta alam itu bukan hanya bumi ya, tetapi ada juga kehidupan, mungkin kehidupan ya, kehidupan gitu, ya. Koran ya? Ya di luar sana ya, yang sekarang lagi dikembangkan oleh manusia. Oke, kita diskusi untuk topik hari ini, sebuah pembuka untuk di CISP ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya mas topik dengan isu-isu yang ada di angkasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.